Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, segenap pegawai rekayasa industri dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan baik hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah jadikan Ramadan kita yang kita alami tahun ini dengan ujian yang berbeda, semoga bisa menjadi salah satu Ramadan terbaik kita. Kita bisa lulus bersama-sama ujian kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali bersama majelis ilmu kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kalimat basmalah ini Allah mudahkan amanah-amanah kita, Allah mudahkan negeri ini, bumi ini pulih kembali sedia kala, dan Allah mudahkan semua wabah ini bisa hilang dari lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan baik hari ini kita bersama ingin membahas sebuah tema, yaitu usia biologis dan usia historis. Oke, kita mulai di awal dengan sebuah petunjuk yang Rasulullah berikan pada kita semua. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, an Abdullah bin Bushair radhiyallahu an, anna Arabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Bushair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Maka jawab Rasulullah, yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Jadi ada dua unsur di sini. Yang pertama adalah unsur umur, dan yang kedua adalah unsur amal. Siapa yang paling baik? Umurnya panjang, amal baiknya banyak. Itulah yang dikategorikan sebagai salah satu dari karakter manusia terbaik, yaitu mereka yang memiliki umur panjang dan memiliki amal baik yang banyak. Jadi ada dua unsur ya, umur dan amal. Dan kita tahu dua unsur ini berbeda karakternya. Umur itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha menentukan usia kita. Tapi kalau amal bagian dari ikhtiar kita untuk bisa berikhtiar sebaik-baiknya mengisi umur yang Allah berikan pada kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhas samin wa saimat rahimakumullah. Kita coba kaji dalam sebuah sejarah sahabat. Ada seorang sahabat yang Allah takdirkan berusia panjang, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam beberapa riwayat ada yang disebutkan usia beliau ada yang 103 tahun, ada yang bilang 107 tahun usianya. Yang mananya beliau Allah berikan usia yang panjang. Dan ternyata usia yang panjang ini berhasil beliau dampingi dengan amal baik yang luar biasa. Bagaimana kisah dari Abu Ayyub Al-Ansari ini? Kalau dilihat dari namanya Al-Ansari, berarti beliau dari golongan Ansor, ya, golongan yang tinggal di Madinah dan yang menerima kehadiran para kaum muhajirin dari Mekah, ya. Abu Ayyub ini di saat usianya sudah lanjut, beliau mendengar kabar bahwa akan ada sekelompok orang yang akan diberangkatkan dari kota Madinah menuju kota Konstantinopel untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, untuk bisa menyampaikan Islam sampai ke wilayah Konstantinopel. Jaraknya cukup jauh. Kalau kita lihat dalam peta ini, Madinah itu di sini, dan kemudian terus bergerak ke arah utara sekian ratus kilometer untuk sampai kepada Konstantinopel, ya. Beliau yang waktu itu usianya 100 tahun lebih segera mendaftar kepada panitia pemberangkatan tadi, pada panglima pasukan yang akan berangkat tadi, untuk bisa menjadi bagian dari pasukan yang akan diberangkatkan ke sana, ya. Dan begitu tahu bahwa Abu Ayyub Ansari mendaftar, panglima pasukan tahu ini orang sahabat Rasulullah, sahabat generasi awal Rasulullah, sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah. Maka beliau tidak punya alasan untuk menolak keinginan Abu Ayyub bergabung dalam pasukan tadi, walaupun usianya sudah 100 tahun lebih. Dan akhirnya saat yang sudah ditentukan, beliau berangkat bersama rombongan pasukan tadi menuju Konstantinopel, atau sekarang kita sebut dengan Istanbul di Turki, untuk berdakwah menyampaikan Islam sampai di sana. Namun ternyata biiznillah di tengah perjalanan beliau mengalami sakit, dan makin lama sakitnya makin parah kondisinya.
Maka suatu hari beliau sampaikan pada panglima pasukan, beliau sampaikan pesan, seandainya nanti aku wafat dalam perjalanan ini, maka tolong jenazahku kau bawa dan kau makamkan jenazahku di tempat kalian paling bisa mendekati dengan Konstantinopel atau Istanbul. Dan ternyata tidak lama setelah wasiat tadi, Allah wafatkan Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dan kemudian sesuai dengan wasiatnya, maka oleh panglima pasukan tadi jenazahnya dibawa terus sampai mereka bisa berhasil mendekati Konstantinopel, dan dimakamkanlah jenazah Abu Ayyub Al-Ansari di tepi kota Konstantinopel, ya. Yang sampai hari ini kalau ada wisatawan, turis yang datang ke Istanbul biasanya menyempatkan untuk ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya. Inilah beliau. Secara umur Allah berikan usianya panjang pada beliau, dan beliau berhasil usia yang panjang tadi dengan amal-amal yang luar biasa. Itulah kemudian sekali lagi soal umur Allah yang menentukan. Sahabat Rasulullah yang lain ada yang usianya pendek-pendek. Mus'ab bin Umair, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat ini Allah takdirkan sekitar 30-an tahun mereka usianya. Tapi usia yang singkat tadi berhasil mereka isi dengan amal-amal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah lainnya yang mungkin kita lebih dekat, lebih paham adalah kisah yang tergambar dalam slide berikut ini. Saya yakin banyak yang mengenal tokoh besar dalam slide berikut ini. Ya, itulah Jenderal Besar Sudirman. Beliau yang kita kenal perjuangan luar biasanya di saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau kita kilas balik sedikit sejarah, ketika Belanda kembali melakukan agresi militer ke Indonesia, ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, dan kemudian Belanda dengan kekuatan penuh menguasai ibu kota, lalu kemudian bergerak ke arah timur, ke arah Semarang, bergerak ke arah selatan ke Solo, lalu kemudian bergerak ke arah selatan lagi ke Jogja. Dan dalam waktu singkat dengan kekuatan penuhnya mereka bisa menguasai kota Yogyakarta. 3 pimpinan bangsa ketika itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir, diasingkan supaya tidak bisa menjadi energi perlawanan bagi para masyarakat yang ada di sana. Namun sebelum Bung Karno diasingkan, beliau titip pesan bahwa yang akan menjadi komando perlawanan adalah di tangannya Sudirman. Padahal Pak Dirman ketika itu dalam keadaan yang sedang sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa, bukan sekedar batuk atau asma, ya. Beliau sudah sampai salah satu cabang utama parunya, emfisema parunya sudah dipotong, hanya tinggal satu paru-paru yang berfungsi. Tapi jawabannya adalah ketika mendapat amanah yang sangat strategis tadi, beliau katakan, siap Pak, ya. Bahasa sekarang ya 86 gitu ya. Itulah kemudian dengan kondisi yang sangat luar biasa beliau jalani amanah tadi. Dan jawaban siap tadi bukan sekedar di lisan, di bibir, tapi beliau buktikan, beliau gerakan segenap pasukannya untuk menyebar di sekitar kota Jogja. Dan beliau atur agar semua pasukannya setiap hari terus melakukan perlawanan, terus menunjukkan bahwa Indonesia masih eksis, Indonesia masih berjuang. Dan akhir dari perjuangan beliau tadi, sama-sama kita tahu, akhirnya pada bulan Desember, tepatnya 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh. Mereka angkat kaki dari negeri ini. Dan 1 bulan kemudian setelah itu, bulan Januari 1950, Pak Dirman ini Allah wafatkan. Seperti seolah memang sudah selesai tugasnya, ya. Dan ternyata Allah wafatkan beliau pada usia yang relatif pendek usianya, 34 tahun, ya. Usia 34 tahun, usia yang relatif pendek untuk usia seseorang, ya. Namun ternyata usia yang pendek tadi berhasil beliau isi dengan amal-amal yang luar biasa, dengan sumbangsi, dengan kontribusi bagi bangsa ini yang luar biasa. Maka hingga hari ini beliau dikenang menjadi nama-nama besar di seluruh pelosok negeri ini. Hampir semua kota-kota besar punya nama Jalan Jenderal Sudirman. Ada juga Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Di Jakarta kita kenal ada sekolah PB Sudirman di daerah Cijantung. Ada juga Balai Pertemuan Besar, Balai Sudirman, ya. Itulah dikenal dengan nama besar. Ini jadi introspeksi buat kita. Seandainya Allah wafatkan kita dalam waktu dekat ini, kira-kira orang-orang setelah kita akan mengenang kita jadi nama apa kira-kira? Ya, seandainya mereka mengenang nama kita jadi nama Gang Buntu misalnya, yang ada dekat
rumah kita, itu sudah penghargaan yang orang lain berikan di sekitar kita. Pak Dirman wafat 1950, sekarang 2020, berarti sudah 70 tahun sejak wafatnya beliau, dan terus dikenal hingga hari ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, 10 tahun ke depan apakah beliau masih dikenal? 20 tahun ke depan apakah beliau juga masih akan dikenal? Ya. Saya yakin beliau akan tetap dikenal oleh bangsa ini selama terus ada yang menceritakan sejarah perjuangan bangsa ini pada beliau. Dan introspeksinya buat kita, muhasabahnya buat kita, seandainya kita wafat dalam waktu dekat ini, apakah kira-kira 3 bulan, 4 bulan ke depan masih ada yang mengenang kita? Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana kita bisa mengisi usia kita yang Allah berikan pada kita dengan amal-amal yang luar biasa, dengan kontribusi yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Nah, dari sinilah saya ingin mengantar dengan dua buah istilah yang dihubungkan dengan kesempatan, dengan umur yang Allah berikan pada kita, disandingkan dengan kontribusi, dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama saya sebut dengan usia biologis, dan yang kedua kita sebut dengan usia historis. Usia biologis adalah kesempatan, umur yang Allah berikan pada kita. Dan usia historis adalah tergantung apa kontribusi, apa amal yang kita berikan di sepanjang usia yang Allah berikan pada kita tadi. Semoga Bapak Ibu semua Allah berikan kemampuan untuk bisa berkontribusi sehingga membuat usia historis kita jauh melampaui usia biologis kita. Usia historis kita lebih panjang daripada usia biologis yang Allah berikan pada kita. Yang maknanya seusai kita wafat, orang-orang sekitar kita masih mengingat kita dalam kontribusi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian berikutnya ini ada sebuah kisah. Ya. Apakah boleh seseorang yang dalam keadaan sakit, lalu usia juga sudah panjang, apakah boleh dia meminta segera diwafatkan? Nah, ini ada kisahnya. Jadi digambarkan dari Abu Bakar bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya, ya, nah ini bagian dari frame besar tentang bahasan kita. Ya Rasulullah, manusia bagaimana yang paling baik? Ya, Rasulullah adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, lalu manusia bagaimana yang paling buruk? Jadi yang paling baik adalah umurnya panjang, amal baiknya banyak. Yang paling buruk, maka tentu saja yang paling buruk adalah jawaban Rasulullah di sini. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya, sedikit amal baiknya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, semoga kita tidak termasuk yang golongan kedua ini. Dan sungguh berharap kita semua Allah berikan umur panjang dan kita bisa mengisi dengan amal baik sebanyak-banyaknya. Ya. Maka kalau kita coba lihat dalam matriks berikut ini yang vertikal ini adalah amal baik, sedang yang horizontalnya adalah umur. Ya. Ini kita lihat ada 4 klaster di sini. Ya. Yang pertama kita sebut dengan C. C ini orang-orang yang Allah berikan umur pendek dan amal baiknya juga masih sedikit. Jadi mungkin kita punya saudara family yang wafat dalam usia yang masih muda, umurnya pendek, amal baiknya juga belum banyak. Yang kedua adalah di klaster yang B. Ini orang-orang yang umurnya Allah kasih pendek, tapi ternyata dia berhasil mengisinya dengan amal baik yang banyak. Ya, kalau sahabat Rasulullah tadi yang kita sebut di awal, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, atau yang tadi barusan kita bahas yaitu Jenderal Besar Sudirman. Usia mereka wafat 30-an tahun, tapi mereka punya amal-amal yang luar biasa mengisi umur yang singkat tadi. Berikutnya adalah klaster yang D. Apa makna yang D ini? Alhamdulillah, inilah yang D tadi yang Rasul sebut yang kedua itu, yaitu mereka yang diberikan umur panjang tapi amal baiknya sedikit. Itu dan dikatakan yang paling buruknya. Allah beri pada umur panjang, tapi tidak bertambah amal baiknya, malah bertambah amal buruknya. Dan sungguh kita semua, apalagi dengan dorongan di bulan Ramadan ini, dorongan semangat beramal yang luar biasa di bulan Ramadan, kita berharap kita masuk yang A. Ya. Yang Allah berikan pada kita usia yang panjang,
dan Allah berikan pada kita kemampuan untuk beramal baik sebanyak-banyaknya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, di mana semua amal-amal yang nilainya wajib dilipat gandakan nilainya, adapun amal yang sunnah Allah lipat gandakan berkali lipat juga. Bahkan dikatakan Allah, amal-amal yang sunnah ini nilai seperti yang wajib di bulan-bulan biasanya ya. Nah, di sini tadi kisah yang terputus yaitu tentang apakah boleh seorang yang umurnya sudah Allah berikan panjang dan di dalam keadaan sakit, apakah boleh dia minta pada Allah agar segera diwafatkan? Inilah kisahnya bahwa Nabi SAW datang kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu yang sedang mengeluh sakit di usia yang sudah cukup lanjut dan dia mengharapkan kematian. Apa jawaban Rasulullah terhadap keinginan pamannya ini? Ya. Maka jawab beliau adalah, wahai Abbas, paman Rasulullah, janganlah engkau mengharapkan mati, karena jika kamu orang yang baik dengan dipanjangkannya umur, maka berarti kamu bisa menambah kebaikan di samping kebaikanmu yang sudah ada, dan yang itu lebih baik bagimu. Jadi kalau jika memang dia orang yang baik, ditambahkan umurnya lebih panjang lagi, berarti diberi kesempatan untuk terus menambah amal-amal kebaikan di samping kebaikan yang sudah ada lagi. Belum selesai pesan Rasulullah di sini, beliau lanjutkan berikutnya. Dan jika kamu orang yang buruk, maka kalau kamu di akhiran usia diberi kepanjangan umur, maka artinya sama saja kamu diberi kesempatan untuk bertaubat dari semua keburukanmu, dan itu lebih baik bagimu. Maka jangan engkau mengharapkan mati. Ini pesan Rasulullah pada pamannya sendiri yang dalam keadaan usia lanjut. Jadi mungkin nanti kalau kita ada kesempatan besok famili kita, tetangga, saudara kita yang dalam keadaan usia lanjut dan putus asa dengan sakitnya tadi, pesan Rasulullah ini bisa kita sampaikan padanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa dokumen tentang orang-orang yang Allah berikan usia panjang. Ini ada ceritakan orang tertua di dunia. Sebuah sensus penduduk di Kazakhstan berhasil menemukan seorang wanita berusia 130 tahun, namanya Sakhan Dozan, seorang perempuan wanita. Ya. Dia lahir 27 Maret 1879. Dan ketika ditanya apa sih rahasianya kok bisa berumur panjang ini ya, dan dia katanya beliau menjauhi makanan manis dan punya selera humor yang tinggi, juga menyukai keju dan yogurt ya. Bapak Ibu, ada yang mau sampai usia 130 tahun seperti ini? Ya mungkin kita juga berpikir kalau usia sampai panjang gini, karena kita tidak ingin kita usia lanjut merepotkan orang lain tentunya ya. Kita tidak ingin, kita ingin usia kita masih sehat, bisa mandiri saat Allah wafatkan kita ya. Oke. Nah, disinilah kita semakin memahami karakter dari umur. Umur itu tidak pandang usia. Ada yang ya bahkan ada yang masih di kandungan sudah wafat, ada yang baru lahir wafat, ada yang balita wafat, ada yang usia sekolah wafat, ada yang sudah dewasa baru wafat, bahkan ada yang keluar entah baru Allah wafatkan. Jadi rahasia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tentang faktor usia ini. Dan alhamdulillah Allah rahasiakan batas umur kita pada kita ini. Karena sudah bisa kita bayangkan lah, seandainya Allah buka batas usia kita, Bapak tinggal 2 bulan lagi, Ibu tinggal 2 pekan lagi misalnya, apa efeknya pada kita kalau dikasih tahu usia kita tinggal segitu? Mungkin bukannya banyak beramal, malah kita stres dengan usia tadi. Usia tinggal sedikit lagi, sementara beban hutang masih begitu banyak, jadi malah stres berat. Alhamdulillah Allah sembunyikan batas umur kita ini dari kita, sehingga setiap hari kita berharap kita bisa mengisi dengan amal yang terbaik, dan terus berharap saatnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi syukur Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan batas usia kita ini. Jika ada yang memakan umur ini seperti sebuah buku. Buku itu ada yang tebal, ada yang tipis. Mana yang lebih baik? Yang tebal atau yang tipis? Ya. Tentu saja bukan masalah tebal atau tipisnya. Yang lebih penting adalah apa isi buku tersebut, apa isi
lembar demi lembar dari buku tersebut. Itu yang jauh lebih penting. Buku ini sama kita tahu ada sampul depan, ada sampul belakang. Sampul depan buku kita sudah tertulis di sana nama kita, orang tua, ayah, ibu, tempat dan tanggal lahir sudah tertulis di sampul depan. Sampul belakang masih Allah rahasiakan kapan kita wafat. Ya. Soal sampul belakang gak usah dipermasalahkan, urusan Allah nanti. Tapi justru yang penting adalah bagaimana kita mengisi lembar demi lembar yang Allah berikan pada kita ini. Soal tebal atau tipis itu Allah yang punya urusan. Tapi bagaimana setiap hari satu lembar, apa yang kita tuliskan dalam setiap lembarnya tadi. Alangkah indahnya kalau bukunya tebal dan setiap lembarnya berbobot isinya. Isinya isi yang penuh hikmah, penuh keindahan amal. Tentunya sangat luar biasa yang seperti ini. Dan indahnya dalam Islam, lembar demi lembar tadi, sebelum sampai di halaman terakhir, kalau kita tengok lembar-lembar kemarin ada hal-hal yang kurang bagus isinya, itu masih bisa kita hapus isinya, masih bisa kita delete. Gimana cara mendelete-nya? Ya, tergantung apa yang kita tulis tadi. Kelasnya ringan, menengah, atau berat. Ya. Kalau dosa-dosa yang ringan, dengan kita memperbanyak istighfar, itu sudah Allah mudahkan untuk bisa dihapus dosa-dosa kecil tadi. Ya. Maka Rasulullah mencontohkan, beliau sudah dianggap terhapus dosanya saja, istighfarnya ada yang sampai mengatakan 70, ada yang 100 kali sehari. Ini buat kita untuk dosa-dosa yang kecil mungkin begitu banyak kita lakukan. Kalau dosanya menengah, level 2, Rasul menyampaikan agar kita memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi pada orang lain. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, insya Allah sedekah tadi akan memadamkan dosa-dosa dan kesalahan kita yang kelas menengah ini. Tapi kalau dosanya sudah yang kelas atas, maka caranya cuma 2. Yang pertama adalah bertaubat. Yang kedua, kalau berhubungan dengan hak milik orang lain, kembalikan hak milik orang lain tadi. Ini yang akan upaya-upaya kita untuk menghapus. Kalau di halaman-halaman sebelumnya masih ada catatan-catatan yang kok banyak salahnya ya. Ini bisa dilakukan sebagai seorang muslim. Syaratnya tadi, halaman bukunya belum sampai di halaman terakhir. Alhamdulillah. Maka sungguh kita berharap setiap hari Allah berikan kepada kita lembar baru, bisa kita isi dengan catatan-catatan amal yang terbaik. Kalau hari ini, kira-kira dari sejak tadi bangun sahur sampai sekarang, kira-kira bagus catatan amalnya? Dan kira-kira bagaimana kelanjutannya sampai nanti menjelang berbuka, kemudian malam harinya? Ya. Mari kita berupaya bersama agar catatan amal di setiap hari lembar yang Allah baru berikan ini, lembar baru ini kita isi dengan catatan yang terbaik, yang bahkan nanti dibaca oleh orang lain sepeninggal kita, mereka akan tersemangati untuk melakukan juga amal-amal yang terbaik berikutnya. Ya. Nah, berikutnya ini juga nasihat Rasulullah buat kita semua. Ya. Ketika beliau menyampaikan pesan, janganlah kalian mengharapkan mati, karena kematian itu sesuatu yang sangat dahsyat. Dan sesungguhnya di antara kebahagiaan ialah orang yang diberi panjang umur dan Allah memberinya rezeki dengan bertobat sebelum kematian. Insyaallah, alhamdulillah. Maka sering-sering kita mohon agar Allah berikan kepada kita husnul khatimah, ya, akhir hidup yang baik. Ya. Ini contoh juga wisudawati tertua di Indonesia, umurnya panjang sekali. Beliau diberikan umur saat wisuda ini 83 tahun. Bu Siti Maryam Salahuddin, meraih gelar doktor di bidang filologi. Umur panjang. Beliau isi dengan amal yang luar biasa, belajar, mencari ilmu. Ya. Maka beliau tercatat sebagai wisudawati tertua sepanjang sejarah di Universitas Pajajaran. Ya, 83 tahun. Ya. Nah, kalau untuk wisudawannya, ini yang tercatat sebagai wisudawan tertua saat ini di Indonesia, itu Pak Herman Ciknang, yang beliau meraih gelar doktor di usia 91 tahun 7 bulan. Umur sudah 90-an tahun, tapi masih mau belajar secara formal. Nah, ini alasan beliau. Saya tidak bisa berhenti mencari ilmu. Sebagai seorang dosen, wajib untuk terus menambah ilmu, lalu menuangkannya kembali pada para mahasiswa. Ya. Umur boleh senior, boleh lanjut usia, tapi kompetensi harus terus di-update dan di-upgrade. Ya, ini prinsipnya beliau di sini ya, luar biasa. Nah, Bapak sekalian, berikutnya kita simak lagi pesan dari Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan, tidak boleh seseorang di antara kalian mengharapkan mati karena suatu bencana yang menimpanya. Ya, tadi sakit atau kecelakaan segala macam ya. Tidak boleh berharap dia
diwafatkan segera. Lalu bagaimana pesan Rasulullah? Seandainya sudah sangat sulit kondisinya, ini kata beliau, jika terpaksa hendaklah ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila mati itu lebih baik untukku. Ini pesan Rasulullah buat kita, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku. Insyaallah. Silahkan diingat-ingat pesan Rasulullah ini. Nah, berikutnya juga masih pesan Rasulullah buat kita semua. Kapan seseorang itu disebut panjang umur? Dalam beberapa kesempatan saya sering mendapatkan jawaban bahwa seseorang disebut panjang umur kalau sudah mencapai usia seperti usia Rasulullah, 63 tahun. Namun ternyata petunjuk Rasulullah tentang seorang panjang umur itu kapan dijelaskan oleh sahabat beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa seseorang disebut panjang umur kalau sudah mencapai usia 40 tahun. Sekali, 40 tahun adalah batas usia panjang umur. Maknanya kalau sudah lebih dari 40 tahun berarti sudah kategori kita panjang umur. Dan sebagian besar Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan panjang umur. Nah, kalau sudah panjang umur berarti tinggal satu lagi kita sandingkan. Gimana dengan amal kita? Gimana dengan kontribusi kita? Semoga kita bisa dampingi dengan amal yang terbaik. Nah, bagaimana nanti peristiwa di akhirat? Ini Rasulullah gambarkan. Rasulullah bersabda, Allah menolak alasan pada seseorang yang Allah telah memberi kepadanya umur 60 tahun, namun dia tidak juga menjadi orang yang baik. Kalau sudah 60 tahun berarti sudah 20 tahun diberikan peluang untuk bisa menjadi orang yang baik tadi, namun ternyata tidak dia manfaatkan. Dalam hadis lain, barang siapa dari umatku yang Allah telah memberikan kepadanya umur hingga 70 tahun, dan jika dia berdalih karena umurnya, merasa umurnya masih kurang, maka Allah menolak alasan orang itu. Kalau sudah 70 tahun berarti sudah 30 tahun diberi kesempatan. Umur panjangnya sudah Allah berikan. Gimana dengan amalnya di sana? Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana kita mendampingi umur yang Allah berikan pada kita ini dengan amal yang sebaik-baiknya? Hendaknya kita punya amal unggulan. Dan amal unggulan ini adalah, saya sebut amal-amal yang walaupun Allah sudah wafatkan kita, tapi pahalanya terus mengalir pada kita. Apa itu? Amal apa yang walaupun kita sudah wafat, pahalanya tidak pernah berhenti mengalir pada kita? Yang pertama adalah sedekah, berbagi pada orang lain yang membutuhkan. Kondisi sekarang sekitar kita sangat banyak orang-orang yang kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari, dan saya yakin kita sebagai tetangga adalah orang yang paling berkewajiban untuk bisa mensupport mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu. Mari ringankan kita untuk berbagi pada mereka. Yakin Allah akan banyak memudahkan rezeki bagi orang-orang yang senang berbagi pada orang lain di kondisi seperti ini. Yang kedua adalah orang-orang yang mudah untuk sharing ilmu dan pengalaman pada orang lain. Orang-orang yang mudah berbagi ilmu-ilmu yang baik pada orang lain, ringan untuk berbagi pengalamannya pada orang lain. Nah, inilah orang-orang yang walaupun dia sudah wafat, pahalanya akan terus mengalir kepadanya karena ilmu yang diajarkan pada orang lain. Mungkin dia hanya sekedar mengajarkan cara membaca Al-Fatihah yang benar. Sepanjang yang diajarkan tadi terus mengulang cara baca Al-Fatihah yang benar, maka sepanjang itu pula pahala terus mengalir. Dan tidak cuma bacaan Al-Fatihah, ilmu yang lain juga, ilmu duniawi kalau kita ajarkan akan terus mengalirkan pahalanya pada kita. Sepanjang itu ilmu kebaikan yang kita ajarkan pada orang lain. Dan yang ketiga adalah kita mendidik generasi. Mendidik generasi ini secara pekerjaan lebih panjang dari nomor 2 dan nomor 1. Kalau sedekah sekarang pun bisa segera kita lakukan, selesai sedekah. Sharing ilmu dan pengalaman, kita mungkin perlu persiapan, perlu orang yang akan mendengarkan ilmu kita, perlu durasi kita menyampaikan pesan-pesan, sharing pengalaman dan ilmu kita. Tapi kalau mendidik generasi, mendidik anak-anak yang saleh dan salihah, ini jauh lebih panjang usianya. Dan tentu saja pahalanya jauh lebih besar di sini yang akan mengalir pada kita. Inilah 3 amal unggulan yang hendaknya kita prioritaskan. Apalagi bulan Ramadan ini kita punya kesempatan banyak dengan keluarga kita dalam keadaan seperti ini. Perbanyak sedekah, sharing ilmu dan pengalaman pada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita. Dan kita didik generasi yang terbaik yang nanti mereka dengan ikhlas akan mendoakan kita saat kita sudah tidak ada lagi bersama mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk kesempatan baik hari ini kita majelis ilmu kita. Dan sekali lagi semoga Allah mudahkan kita bisa sesuai dengan apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya.
bahwa man tala umruhu hasunu amalu. Yang terbaik di antaramu adalah memiliki umur panjang dan memiliki amal baik yang banyak. Demikian, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.